Ya, pemirsa, ini situasi terkini di Masjid Istiqlal. Kini kita melihat sebentar lagi Paus Fransiskus ini akan memasuki atau menyusuri terowongan silaturahmi dan juga akan melihat langsung terowongan silaturahmi. Ya, betul. Paus Fransiskus ini akan memiliki fasilitas yang tidak biasa milik Masjid Istiqlal, yakni terowongan silaturahmi yang menghubungkan masjid terbesar di Asia Tenggara dengan Gereja Katedral Jakarta alias Gereja Katedral Santa Maria diangkat ke surga. Ya, pemirsa, dan tadi kedatangan Paus Fransiskus ini juga sudah disambut dengan nyanyian lantunan lagu Marawis. Dan tadi pemirsa sejumlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pembacaan Kitab Suci Al-Quran. A passage from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم يا
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Pembacaan Injil Lukas, a passage from the Gospel of Luke. Kisah orang Samaria yang murah hati diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria
yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Sambutan Imam Besar. Welcoming speech by the Grand Imam of Istiqlal, Nazaruddin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang amat kami muliakan Bapak Paus Fransiskus, pimpinan tertinggi Gereja Katolik sedunia. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Menteri Investasi Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia 2004, 2009, dan 2014-2019, yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Quraish Shihab, MA, Ketua Majelis Hukama Al-Muslimin di Indonesia. Yang terhormat seluruh ketua-ketua Majelis Agama dan Kepercayaan se-Indonesia, dan yang terhormat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Your Holiness Paus Fransiskus, ahlan wa sahlan. Salam hormat dan selamat datang kami ucapkan. Saya sangat bersuka cita karena menyambut yang mulia di Masjid Istiqlal ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di pagi yang cerah ini dalam rangka interreligious meeting yang dihadiri oleh Your Holiness Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia. Sebagai umat manusia dan umat beragama, kita semua pasti mendambakan kehidupan damai, tentram dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat dunia dan dengan lingkungan alam yang seimbang. Akan tetapi, pada kenyataannya, saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia ini masih banyak menderita karena konflik. Kita juga saat ini sedang menghadapi krisis lingkungan.
perubahan iklim, pemanasan global, dan masalah lingkungan lainnya yang mengancam kehidupan kita. Oleh karena itu, pertemuan dan dialog para tokoh agama seperti yang dilaksanakan hari ini sangatlah penting dan dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan dan ancaman-ancaman kerusakan lingkungan. Masjid Istiqlal didirikan sejak tahun 1961 oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Setelah memenangkan sayembara arsitek Mr. Silaban, seorang warga negara Indonesia, saudara kita dari umat Kristiani, membangun masjid ini dengan visi besar dan telah banyak melakukan terobosan untuk menciptakan harmoni kehidupan bangsa Indonesia dan juga dunia. Masjid Istiqlal yang telah direnovasi oleh Presiden Joko Widodo bukan hanya rumah ibadah umat Islam, tetapi juga rumah besar untuk kemanusiaan. Kita berprinsip bahwa humanity is only one, sehingga peran pemberdayaan umat difokuskan pada basis kemanusiaan dan harmoni kehidupan. Semenjak saya bertugas sebagai imam besar Masjid Istiqlal, saya telah menegaskan bahwa Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah bagi kita umat Islam, tetapi juga sekaligus rumah besar bagi kemanusiaan. Kita berharap dan berprinsip bahwa tadi humanity is only one, maka siapapun boleh masuk dan mendapatkan manfaat dari Masjid Istiqlal. Tentu saja dengan ketentuan dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan Masjid Istiqlal ini. Siapapun boleh masuk untuk mencari kebaikan bagi umat manusia melalui masjid ini. Sejak awal, Masjid Istiqlal berfungsi untuk membudayakan dan melayani semua orang. Hadirin yang berbahagia, di samping acara-acara ritual keagamaan Islam, Masjid Istiqlal juga secara reguler melaksanakan kegiatan interfaith, interculture, diplomatic activities, dan lainnya. Masjid Istiqlal dilengkapi dengan berbagai fasilitas pembelajaran formal dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, pendidikan dasar dan menengah yang siswanya mencapai 1.100 pelajar. Kami juga mengadakan pendidikan kader ulama, khususnya ulama perempuan di level master dan doktor yang berkolaborasi dengan Universitas PTIQ Jakarta dan kampus-kampus besar dunia, baik di Timur Tengah, Eropa, maupun Amerika Serikat. Semua ini bertujuan untuk menciptakan ulama masa depan yang moderat dan mendunia. Selain itu, Masjid Istiqlal juga dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan seni berupa gym center, retreat, panggung kesenian, pusat kuliner, dan bisnis center yang dapat diakses oleh semua warga, termasuk komunitas non-muslim. Basement dan lapangan parkir 2 lantai yang mampu menampung sekitar 1.000 kendaraan roda 4 dapat digunakan oleh jamaah Masjid Istiqlal, katedral, dan warga masyarakat lainnya. Masjid Istiqlal adalah satu-satunya masjid negara yang juga diharapkan mampu memberikan pembinaan terhadap lebih dari 1 juta masjid dan musala yang bertebaran di seluruh kepulauan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta diberi kepercayaan juga sebagai President of International Grand Imam Association dan President of National Imam Association. Masjid Istiqlal ini juga berfungsi untuk merawat toleransi dan moderasi umat beragama di Indonesia. Kita semua telah melakukan terobosan besar untuk merawat toleransi dan moderasi umat beragama di Indonesia dengan dibangunnya terowongan silaturahim, The Tunnel of Friendship, yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Inilah yang menjadi bukti betapa besar peran Masjid Istiqlal sebagai melting pot, khususnya untuk warga bangsa Indonesia yang majmuk dan berbineka tunggal ika. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, Masjid Istiqlal juga melakukan transformasi menuju green building
yang ramah lingkungan, sehingga menjadi rumah ibadah pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellent in Design for Greater Efficiency Age dari World Bank, Bank Dunia, sebagai rumah ibadah dengan bangunan rumah lingkungan atau green building. Hadirin yang berbahagia, kami menyampaikan bahwa kehadiran Your Holiness Paus Fransiskus di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, atau terbesar ketiga setelah Masjid Haram di Mekah dan Masjid di Madinah, tentu saja memberikan kehormatan besar kepada kami semua, segenap warga bangsa Indonesia. Kami sangat berbahagia bahwa Bapak Paus memberikan apresiasi kepada bangsa dan komunitas kami dengan mengunjungi negara dan tempat suci kami, kebanggaan kami di Istiqlal ini. Insya Allah, pesan dan cita-cita yang disampaikan oleh Your Holiness Paus Fransiskus tentu akan menambah semangat kita semua untuk menyuarakan harmoni di antara kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.